Saudara-saudara pemirsa Lentera Kasih yang terkasih, pada bagian ini kita mau belajar bahwa Tuhan beranugerah bukan berdasarkan kelayakan manusia, melainkan berdasarkan karakter Allah sendiri yang setia, kudus. Dan bagi kita hari ini ada penghiburan terbesar, keselamatan kita bukan bergantung pada kelayakan kita sebagai manusia, tetapi pada karakter Allah yang tidak berubah. Dan yang berikut ayat 24 sampai 32, janji pemulihan secara rohani. Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru. Manusia gagal dalam menjalani kehidupannya menurut kehendak Tuhan, terlebih sebagai umatnya, dan Tuhan bertindak menolong. Pemulihan bukan hasil usaha manusia, tetapi karya Allah yang berdaulat. Allah bertindak kepada umatnya Israel. Saudara yang terkasih, Tuhan berjanji memberikan 3 hal. Membersihkan yang pertama, yaitu aku akan mencurahkan air jernih, ayat 25. Lambang pemurnian yang menyeluruh, yakni pengampunan dosa di mana Allah sendiri yang mencurahkan dan mentahirkan. Hal ini menunjukkan kepada baptisan dan pembaharuan oleh Roh Kudus dalam perjanjian baru. Yang kedua, Tuhan akan mengubah hati umatnya. Ia katakan, aku akan memberikan hati yang baru. Roh Kudus menggantikan hati yang membatu, hati yang keras, menjadi hati daging, hati yang lembut. Gambaran hati manusia yang keras kepala tidak bisa ditembusi oleh firman Allah, tidak bisa merasakan kasih Allah. Hati yang batu itu akan diganti dengan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang dipenuhi oleh Roh Allah. Bahkan Allah sendiri yang akan tinggal dalam batin orang Israel, yang akan memampukan mereka untuk taat dan hidup menurut segala perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan, bahwa janji Allah dalam Yehezkel 36 ini tergenapi di dalam perjanjian baru pada hari raya pencurahan Roh Kudus. Apapun keadaan hati kita saat ini, Tuhan mampu mengubahkannya. Sekeras apapun hati manusia, Tuhan mampu untuk melembutkannya. Tuhan mampu untuk mengubah menjadi hati yang taat, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan hati yang mau melakukan firman itu. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemampuan, memberikan kuasa yang menghidupi dan memampukan kita melakukan akan kehendak Allah dalam firman-Nya, dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut, Tuhan memulihkan tanah kembali subur, kota dibangun kembali. Ayat 34, tanah yang sudah lama terlantar ini menjadi seperti Taman Eden. Inilah kasih Tuhan bagi umatnya. Tuhan tidak sekedar memulihkan pada kondisi semula, namun Ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Bangsa-bangsa akan menyaksikan pemulihan ini. Mereka akan mengetahui bahwa Allah melakukan
Semua ini karena kasih-Nya kepada umat-Nya dan karena nama-Nya yang kudus, mulia dan berkuasa. Dialah Tuhan Allah Israel. Mereka akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan bagi semua bangsa di seluruh dunia ini. Tuhan pulihkan supaya manusia, baik Israel maupun bangsa-bangsa, mereka akan mencari Tuhan. Pemulihan dalam tujuannya adalah supaya hidup menjadi bangsa yang percaya kepada Allah dan mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya sebagai persembahan yang kudus. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Lentera Kasih, jika dalam keadaan kehidupan saat ini kita mengalami hak-hak kita dirampas, tanah kita diambil, kita dikecewakan, kita disingkirkan, kita diperlakukan tidak adil, mengalami tekanan, kekerasan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita mengenai isi hati Bapa di sorga. Jangan putus asa dengan semua itu. Jangan putus asa dengan apa yang telah dibuat dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Allah di tengah situasi yang tampaknya tiada harapan. Kalau Israel bisa dipulihkan setelah jatuh parah, tanah hilang, bait Allah hancur, nama mereka dihina, Allah mereka pun dihinakan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara pun mengalami bahwa kesehatanmu sedang memburuk, keluargamu sedang hancur, pekerjaan penuh tantangan, ekonomi memburuk, relasi dengan sesama tidak baik-baik saja, bahkan anak-anak dan pendidikan mereka pun terganggu. Ingatlah saudara, Allah punya kendali untuk bertindak. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak cuek dengan keadaan hidup kita sebagai umatnya. Ia melihat, ia peduli, ia bertindak menurut saat dan waktunya yang tepat dan sempurna. Anugerah pengampunannya berlaku atas umatnya, termasuk saudara-saudara dan saya. Karena kasih-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya dan darahnya dalam kuasanya itu lebih kuat dari noda-noda dosa kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Hal yang berikut di mana kita berada saudara, sebelum bertindak, mari kita berpikir dengan baik, jaga nama Tuhan. Apakah perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, semua yang kita lakukan dalam hidup itu mempermuliakan nama Tuhan atau mencemarkannya? Hidup kita juga membawa nama Tuhan sebagai orang percaya. Saat kita curang, melakukan tindakan yang tidak benar, kita mabuk, kita melukai orang, kita malas di tempat kerja, kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Orang tidak sebut nama kita, tapi orang menyebut dasar orang Kristen. Nama Tuhan dipertaruhkan lewat kehidupan kita. Untuk itu saudara pemirsa, marilah jangan kita hidup mempermalukan nama Tuhan melalui tindakan hidup kita. Dimanapun kita hadir, kita bekerja, kita berada, beraktivitas, bahkan melayani. Hargailah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Jangan mempermainkan nama Tuhan dengan cara hidup yang mempermalukan namanya yang kudus dan mulia di tengah-tengah kehidupan kita.
atau di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang belum percaya kepadanya. Hal yang berikut dalam hati dan roh yang baru. Janji hati baru dan roh baru bukan sekedar nubuatan Israel kuno, tapi di hari Pentakosta ini janji Yehezkel 36 ayat 25 sampai 27 digenapi. Hati diubahkan, nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus sudah berikan bagi kita. Kita patut mensyukuri dan turut menjaga supaya pemberian ini tidak sia-sia. Di hari Pentakosta ini, Tuhan tidak hanya memberikan hukum untuk diikuti, tetapi Roh Kudus yang bekerja, mengubahkan hati-hati yang membatu, supaya hati menjadi lembut dan taat. Umatnya senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Pentakosta mengingatkan kita, ketaatan sejati lahir dari hati yang diubah oleh Roh Kudus, bukan dari usaha kita sendiri. Bukalah hatimu hari ini. Tuhan memenuhi kehidupanmu dengan Roh Kudus yang dianugerahkan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin.